Welcome back to Nala Talk, where we discuss updates on the field of genetics testing, especially its implementation in clinical settings. My name is Fadli, pharmacist in Nala Genetics. Today we have Astrid, Chief Operating Officer and co-founder of Nala Genetics. Together with Levi and two other co-founders, Astrid made the leap from being a researcher to a startup co-founder back in 2016. Now, she is juggling between setting up our latest clinical laboratory in Singapore, managing Nala Genetics research pipeline, while being a mother. Hi, Astrid. How are you? Thank you for coming. How are you, Fadli? Doing great. Thanks. Great. I'm great as well. Thank you for coming. And let's get to know you a little bit more first. So, Sure. who is Astrid Irwanto for our audience? Who is Astrid Irwanto? Okay, I am an Indonesian girl, still an Indonesian, but currently residing in Singapore. Jadi saya tinggal di Singapura sudah 13 tahun. Kayaknya ini tahun ke-14. We started here in Singapore. Sebenarnya saya started alone here in Singapore to do my PhD study. And then sekolah lagi, jadi dari S1 di Jakarta, ngambil bioteknologi ke Singapura untuk sekolah ngambil yang lebih ke biomedical sciences. And over here, there was a scholarship. So I came to Singapore, studied further, and obtained a degree in the School of Public Health. But actually, I was focused very much on genetics. Jadi, my PhD was in complex disease genetics. And then right now, I mean, like during the school times and also today, I think I discovered myself more gitu ya. Dan akhirnya the fruits of the research yang tadinya cuma hanya publication yang ada di jurnal-jurnal internasional, akhirnya bisa berbuah menjadi suatu tool yang bisa berguna untuk warga negara saya sendiri gitu. Jadi balik lagi untuk kita sendiri, untuk masyarakat Indonesia, dan saya I thought, I finally figured out where my passion is throughout this 12 years of studying and meeting people and working together with people. And this is where I am now, menelurkan Nala Genetics bersama dengan orang-orang yang punya passion yang sama dengan saya. And we're trying to do even more. And in that particular journey as well, I also discovered the fact that my father was ada adverse reaction atau ada reaksi obat yang tidak diinginkan ketika saya waktu SMA dulu. Itu tuh ternyata kemungkinan juga bisa di link back to genetics. So karena ternyata beberapa antikoagulan yang diberikan kepada pasien tuh menyebabkan efek samping, dan ini semua hasil studi dan hasil kolaborasi, dan moga-moga kita bisa memberikan impact lebih lanjut dari scientific knowledge ini kepada masyarakat yang lebih luas. So this is where I am now. I'm trying to do more and need your support as well. Wow, thank you, Astrid. So yeah, di episode yang lalu, seminggu yang lalu, Levi shared that the impetus to actually make this company was because of a project in Papua on leprosy, right? Could you share a little bit more on that from your perspective? Right. Jadi kita itu tadi saya bilang kan kita publikasi satu paper tuh tahun 2013 di New England Journal of Medicine. Kita itu, maksud saya adalah saya sendiri bersama supervisor PhD saya, Dr. Jianjun Liu. Nah, tunggu ya, maaf, intermezzo. Jadi ketika itu kita memang penelitiannya berdasarkan populasi di China. Itu orang-orang kusta yang kita sudah kumpulkan selama 10 tahun, dan kita melakukan genetic study dan ketemu bahwa ada satu biomarker yang menyebabkan kalau kamu punya biomarker tersebut punya tendensi, punya kecenderungan untuk mendapatkan
untuk terjadinya efek samping dari obat kusta tersebut yang namanya Dapsone. Nah, karena ini studinya di Cina dan saya sendiri tahu bahwa di Indonesia itu kusta itu nomor 3 di dunia sebetulnya prevalensinya ya, secara epidemiologis Indonesia masih nomor 3 dan saya pikir oke, kita coba cek ya di Indonesia mengalami kejadian yang tidak diinginkan ini nggak kalau misalnya minum obat yang sama. And then kita ketemu kolaborator, kita bekerja sama dengan Netherlands Leprosy Relief, kita bekerja sama dengan Litbangkes, dan kita ketemu bahwa ternyata di Indonesia Timur yang paling banyak terjadinya Dapsone hypersensitivity syndrome ini. Jadi sindrom hipersensitivitas yang kulitnya mengelupas, jadi orangnya juga kena jaundice, ada liver functionnya rusak dan sebagainya. Dan ini ujung-ujungnya kita bilang, wah kalau dilihat dari biomarker tersebut dan prevalensinya di seluruh dunia, kok cocok ya? Katanya di Indonesia Timur itu paling banyak terjadi reaksi alergi ini. Dan ternyata dari statistik biomarker ini sendiri di seluruh dunia paling tinggi sebetulnya di orang-orang suku Melanesia gitu. Jadi saya bilang wah kita harus melakukan sesuatu nih gitu. Nah kebetulan pas kita lagi mau melakukan sesuatu itu Levi datang sebagai murid intern student gitu ya, magang sebetulnya, dan kita sama-sama orang Indonesia, kita brainstorm barengan, dia punya passion yang kuat banget gitu. Terus jadi saya juga ikut, my passion is also fueled by her because she was very semangat dan yeah, we can do it, we can do something, we can do it, yes, let's do it together. And then karena saya jadi punya partner in crime, and then I think the ball starts rolling really fast. And then we started to, come together. Gimana ya caranya membuktikan bahwa biomarker ini juga berguna untuk orang-orang Indonesia? Yaudah kita pakai our own pocket money gitu, kumpulin, kita masukkan ke dalam funding yang kita sebut nala genetik ini gitu. Jadi betulnya nala genetik sebenarnya kita bilang oh yaudah kita masukkan uang pocket kita sendiri membuktikan biomarker tersebut berkorelasi dan memang pada saat yang sama itu kebetulan Levis juga membantu kami membuat tes genetik itu supaya tes genetiknya targetnya tuh kepada biomarker tersebut dan kita bisa memberikan kepada pasien-pasien kusta dengan harga yang benar-benar rendah gitu. Jadi kita berhasil membuat essay genetik gitu ya, tes genetik yang biayanya hanya Rp50.000. Jadi akhirnya kita kirimkan itu semuanya ke kolaborator kami di Litbangkes Papua dan mulai dari itu kita mulai melakukan research melihat benar nggak sih biomarkernya berhubungan atau tidak, dan kita akhirnya publikasi bahwa betul biomarker yang sama kita temukan di Cina dan juga sudah direplikasi oleh orang lain di negara lain sama dengan yang kita temukan di Indonesia gitu. Jadi intinya artinya kita bisa translate apa yang kita temukan ke impact yang betulan di lapangan. Dan setelah itu kita bilang oke, kita do something else yuk gitu. Ada yang lain nih pasti kita bisa target kan. Dan kita belajar dari keluarga kita sendiri. Kalau Levi punya grandfather atau kakek yang terkena Parkinson dan minum banyak sekali obat dan interaksi obat dan kita nggak tahu genetik dia bagaimana dan jadi victim of that Parkinson's disease as well. And then my father is on the wheelchair karena dia ternyata ada bleeding yang terjadi setelah dia mendapatkan antikoagulan dalam 6-12 jam setelah dia disuntik antikoagulan itu. Jadi kita bilang there are actually a lot of other stuff and then we read the literature and we're saying that we should do something else and we should actually be able to prevent all these adverse reactions and make drug more effective for ourselves by looking at our own blueprint or DNA. Jadi kita mulai mengulas itu, mencari apa ya yang tool yang paling bagus untuk kita target ke semua orang, karena menurut research 99% dari
kita semua itu paling tidak punya satu mutasi yang berhubungan dengan metabolisme atau reaksi terhadap obat. So we should do something about it, absolutely. Ya, menarik sekali itu. Terima kasih Astrid. Jadi sebenarnya ini perusahaannya itu came up from a research or academic angle or endeavor, and then it just grows to something bigger than the two of you, to something that is trying to benefit a larger population outside the patients with leprosy. Yeah, that's super cool. Yeah. So, but you've mentioned a lot of things like about biomarkers, about prediction. For the audience and probably for me as well to get a refresher, what is genetic testing? What is biomarkers? Maybe you can explain to me as if I'm 6 years old. Betul. Jadi kan kita terdiri dari kita emang everybody is unique, right? Every individual is unique. Tapi kita juga tahu bahwa kita punya materi genetik di dalam semua sel kita, hampir semua sel, tidak semua. Sel darah merah nggak ada, tapi sel darah putih ada. Di dalam inti sel kita punya namanya DNA. Nah, DNA tersebut kalau kita bandingkan antara Fadli dengan saya gitu misalnya ya, sebenarnya kita mirip banget, 99% tuh mirip banget. Tapi ada beberapa daerah yang berbeda antara Fadli dengan Astrid, dan kadang perbedaan tersebut terletak pada suatu daerah yang mengkodekan protein tertentu, dan contohnya yang berhubungan erat dengan apa yang kita sudah bahas barusan itu mengenai respons terhadap obat. Mutasi itu terjadi pada enzim kah atau pada sel imun, komponen dari imun sistem kita, dan mengubah protein tersebut untuk mengenali obat, mengubah cara protein tersebut mengenali obat. Jadi mungkin proteinnya Fadli karena mutasinya tidak terletak pada daerah yang krusial akan berfungsi dengan baik gitu, tapi mungkin mutasi yang terjadi pada Astrid atau kita sebenarnya tidak selalu menyebutkan itu sebagai suatu mutasi ya, karena ini seperti variasi manusia aja, variasi antara kita sebutkan istilahnya ya, istilah yang lebih berat itu namanya polimorfisme, variasi lah kita sebutnya. Itu bisa terjadi di tempat yang beda-beda, dan kalau terjadi di tempat yang salah dan bisa mengubah struktur atau fungsi protein, artinya enzim saya bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada batas normal. Nah, kalau enzimnya tinggi atau lebih rendah, atau cara pengenalan terhadap obat itu berubah karena strukturnya berubah karena ada variasi tersebut, artinya kalau ada obat masuk kan benda asing ya, benda asing masuk ke badan kita, terus dikenali, ini apa ya? Aduh, ini kayak bahaya deh. Nah, kalau yang ngenalin ini sel imun, nanti dia bisa bereaksi untuk kayak mau menghancurkan gitu ya. Tapi dalam proses menghancurkan atau get rid of this particular foreign body, dia akan attack badan sendiri. Nah, reaksi imun yang tadi hipersensitivitas itu tuh karena itu sebetulnya. Nah, orang lain mungkin bukan hipersensitivitas, mungkin minum obat, kok udah minum obat kok masih nggak ada efeknya gitu di badannya, udah minum kok masih sakit perut gitu kan. Nah, itu terjadi karena apa? Mungkin enzimnya nggak berfungsi dengan baik gitu. Ternyata zat aktif yang membuat sakit perut itu hilang, taunya tidak berubah jadi zat aktif itu karena nggak bisa enzimnya nggak bisa ngubah obat yang masuk ke badan kita untuk jadi zat aktif tersebut. Jadi cara mekanismenya beda-beda, tapi secara keseluruhan DNA yang kita miliki atau variasi itu mempengaruhi semua proses ini. Jadi secara keseluruhan kita harus melihat itu untuk ketika kita minum obat, apakah adakah pengaruh dari variasi DNA terhadap enzim tersebut atau protein tersebut, supaya kita bisa tahu naikin dosis kah, atau ganti obat sama sekali kah, turunkan dosis kah gitu ya. Tapi nggak semua obat ya, nggak semua obat bisa dijawab dengan variasi genetika tersebut. Moga-moga
jelas. Jadi mungkin kalau saya bisa itu ya dibandingin lagi ya, Astrid ya. Jadi mungkin DNA itu kayak seperti blueprint gitu ya. It's like a blueprint for a machine inside our body. Dan blueprint ini antara aku sama Astrid itu beda-beda sedikit meskipun garis besarnya semuanya hampir sama. Jadi kalau misalnya blueprintnya berubah sedikit, ketika mesinnya dibuat dan obat itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam mesin, dia akan mencerna obat itu dengan kecepatan yang berbeda gitu ya. Betul sekali, Pak. Oh, jadi ini kan blueprint itu perubahan itu sangat kecil ya. The changes are very small. How do you develop a test to look at these kind of small changes between people? Jadi teknologinya itu sebenarnya udah cukup lama ya, sudah 20 tahun mungkin ya. Ini kita teknologi untuk membaca DNA, maksud saya. Kita mengadopsi teknologi untuk membaca DNA tersebut, tapi kita di Nala Genetik secara khusus membuat istilahnya apa ya? Mungkin kita analoginya pakai kail pancing gitu ya. Kail pancing sudah ada dari puluhan tahun yang lalu gitu, tapi Nala Genetik bikin kail pancing yang khusus gitu. Khususnya itu supaya bisa target kepada yang tadi daerah yang berubah itu secara sangat spesifik dan juga sangat sensitif, supaya tidak ada kesalahan dalam mendeterminasi tersebut untuk mengetahui perubahan variasi tersebut. Dan pada saat yang bersamaan kita juga dengan membuat kail sendiri, moga-moga kita bisa mendapatkan cost atau biaya untuk ngecek itu secara langsung juga lebih murah karena kita bikin sendiri semua komponennya gitu. Jadi bagaimana cara kerjanya itu saya nggak tahu deh apakah saya mesti jelasin di sini karena itu pakai fluoresen. Nanti kita jadi misalnya bacaannya Fadli gitu ya di DNA kita gitu ya, Fadli. Nanti kita mesti bikin kail yang mengenali tulisan-tulisan itu dan dia begitu ngelihat Fadli persis gitu dia akan nempel. Nah, tapi kan ada mutasi tuh tadi. Fadli jadi misalnya jadi Fodli gitu ya, pakai O instead of A. Nah, kita bikin juga kail yang mengenali O. Jadi ketika kail yang mengenali O itu nempel, mungkin warna yang diberikan oleh kail tersebut jadi warna hijau. Kalau yang menempel itu yang A, yang warnanya jadi merah. Gitu. Jadi nanti ada mesin yang membaca perbedaan warna tersebut dan memberitahukan kami sebagai orang yang di lab, ini warnanya merah apa hijau? Oke, ini hijau dan merah. Ternyata karena kita kan ingat nggak, kita punya kromosom kan terdapat dari ayah dan ibu. Jadi setiap pasang kromosom kita ada 2. Gitu. Jadi kita bisa mempunyai variasi, misalnya Fadli bisa jadi juga Fadli, bisa jadi Fodli gitu kan. Jadi warnanya itu campurannya akan berbeda. Dengan kail yang khusus mengenali perbedaan tersebut, kita bisa tahu Fadli itu punya enzim seperti apa gitu tepatnya nanti ujung-ujungnya. Jadi ini tesnya mirip sekali dengan itu ya, Astrid, ya, dengan tes yang sering kita dengar di TV-TV tentang COVID testing gitu ya? Iya, sebetulnya mirip banget, ya. Cuman kita kalau di COVID kita tidak mengenali DNA manusia, kita mengenali RNA virus COVID. Betul kan? Karena kita mengenali virusnya dan sekarang virusnya ada beberapa jenis gitu ya. Jadi beberapa gen juga harus diperiksa untuk COVID supaya benar nggak ini virusnya COVID gitu, bukan virus corona yang jenis lain. Iya. Jadi kan sekarang Astrid, maaf, genetic testing itu sudah lumayan naik ya itunya popularitasnya dengan macam-macam ada tes ancestry, tes nutrigenomik, dan tes-tes lainnya sampai sehingga kayak ada tes yang bisa memprediksi kepintaran anak dan lain-lain gitu. Apa sih bedanya pharmacogenomic testing sama tes-tes yang seperti ini? Dan bagaimana kita tahu sejauh
kita menilai yang mana tes yang baik dan yang paling akurat untuk kita? Ini itu pertanyaannya. Oke, secara prinsip tes ini semua sama, yaitu membaca DNA kita, melihat apa bedanya DNA kita, apa bukan bedanya sih, membaca DNA kita, melihat variasi-variasi apa di DNA kita, dan akhirnya menentukan respon terhadap obat, apakah punya kecenderungan terkena kanker, apakah kamu punya intelijen yang cukup baik untuk mungkin apa namanya berhubungan dengan kreativitas, misalnya gitu ya. Dan itu tingkat kepercayaan dari apa namanya tingkat scientific evidence atau apa sih namanya bukti saintifiknya bukti saintifiknya itu tuh levelnya mungkin beda-beda gitu ya. Dan apakah misalnya dan cara pemakaian dari genetik tes ini pun berbeda-beda gitu ya kan. Kalau misalnya kita mau menggunakan tes genetik untuk menentukan kamu punya kanker atau tidak, apa namanya secara common sense gitu sih, saya sih pikir kita mesti meyakinkan juga diri sendiri bahwa benar nggak ya ini apa bukti saintifiknya itu kuat, dan bukti saintifik itu kuat tidak hanya bukti saintifik itu yang penting ya, harus ada satu ekstra komponen lagi bahwa oke, scientifically this is right gitu ya, ada asosiasi antara variasi ini dengan kecenderungan terhadap cancer. Tapi apakah setelah mengetahui ini kamu bisa melakukan apa gitu kan? Karena ada suatu gen misalnya kita tahu untuk kecenderungan terkena Alzheimer. Tapi kalau kita tahu dia kecenderungan saya ada kecenderungan terkena Alzheimer karena punya variasi genetik ini, tapi saya bisa apa? Apakah ada terapi dini? Apakah saya bisa mengubah cara hidup saya, atau ada obat yang bisa, atau ada makanan yang bisa saya makan saat ini untuk mencegah itu, juga menurut saya mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumer untuk pergi dites atau tidak pergi dites gitu. Dan kalau untuk farmakogenomik, scientific evidence-nya cukup kuat, dan itu dibuktikan juga karena sudah ada rekomendasi secara internasional yang ada konsortia khusus gitu ya, yang berbicara tentang oke, kalau kamu punya mutasi ini di enzim yang itu harus minum obat, ganti obat, jangan minum obat 1, 2, 3, minum obatnya yang lain, atau kalau iya obatnya dinaikkan dosisnya 20%. Jadi dengan adanya guideline saintifik, guideline internasional secara klinis untuk aksi terhadap untuk tahu apa yang harus kamu lakukan ketika variasi genetika itu dimiliki oleh diri kamu, itu akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap tes genetik tersebut. Jadi sebagai konsumer, saya sarankan untuk melihat apakah ujung-ujungnya nanti ketika dites adakah guideline yang memberikan informasi kepada kita apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan guideline itu didukung oleh siapa gitu kan. Jadi bukti klinis, bukti saintifik, dan juga guideline yang menurut saya paling penting sebagai konsumer untuk memperhatikan ketika atau sebelum membeli tes genetik tersebut. Iya. Jadi yang kita lihat itu adalah actionability mungkin ya, maksudnya, dan apakah bisa dilakukan sesuatu setelah itu. Kayak tadi contohnya Asri nge-share tentang Parkinson gitu. Kalau misalnya dikasih tahu you have chance of developing Parkinson, then so what? It's like a death sentence gitu ya. But secondly is to also provide the medical evidence atau bukti klinisnya. Dan boleh tahu nggak yang diikuti oleh Nala Genetik ini, adakah kayak medical society tertentu yang diikuti? Ya, kalau Nala Genetik kan kita saat ini sudah launchingnya kan yang farmakogenomik.
Tapi sebenarnya di pipeline kami juga kami melakukan prediksi kanker, dan untuk semua produk yang kami mau memberikan kepada konsumer itu, pertama kita memberikan secara transparan itu apa ya? Secara transparan ya, transparan ya bahasa Indonesianya. Ya, secara transparan itu kita berikan bukti saintifik dan juga kita berikan bukti guideline. Nah, guideline-nya kita ambil dari mana nih gitu, dari konsorsia di seluruh dunia yang cukup terkenal dan terdiri dari orang-orang yang mempunyai kredibilitas. Kalaupun tidak ada clinical guideline dari konsorsia, kadang misalnya rekomendasi untuk genetic testing dan pengubahan dosis diberikan juga oleh macamnya BPOM gitu ya, untuk negara-negara di seluruh dunia kayak FDA gitu loh. Regulatory bodies gitu ya. Regulatory bodies. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa sih. Cuman badan regulasi di negara tersebut yang mungkin di bawah Kemenkes itu akan memberikan satu guideline untuk obat ini. Jangan lupa harus tes genetik karena sudah dibuktikan ada hubungannya. Kalau kamu sukunya Asia atau sukunya Eropa suka ada variasi genetik tertentu dan ujung-ujungnya kalau kamu minum obatnya bisa nggak ada gunanya. Jadi sebelum minum mendingan dites dulu gitu. Jadi dengan adanya dengan adanya support dari regulatory body plus tadi clinical guideline dari konsorsia yang terdiri dari dokter-dokter juga dan juga dari scientific evidence, ini semua jadi satu untuk memberi keputusan, membantu memberi keputusan lah mesti melakukan apa. Kalau gitu ini nih mau nanya nih Astrid, jadi kan banyak nih kita udah evidence yang diikuti sedikit basic teori explanation on genetics. Apa sih sekarang kendalanya untuk mempraktekkan pharmacogenomic atau genetic testing secara klinis di market sekarang, especially in Southeast Asia atau di Singapura atau Indonesia? Ada beberapa challenges. Nomor satu, untuk mengimplementasi tentunya tesnya harus ada dulu ya. Tesnya ada apa enggak gitu di semua negara? Belum tentu ada. Aksesibilitas terhadap tes nomor satu menurut saya. Jadi kalau saat ini Nala Genetik beroperasi di Singapura dan di Indonesia dan sebentar lagi mungkin di Malaysia, tapi apakah negara lain sudah ada pharmacogenomic test? Kita masih cari tahu ya. Kedua, setelah accessibility apakah dan berhubungan dengan accessibility apakah tes tersebut affordable? So affordability is another aspect. Karena sebagai kita orang di Southeast Asia terutama, kebanyakan dari kita adalah kita pay out of pocket for our own medical care gitu. Jadi nggak dibayarin oleh siapapun. Di Indonesia bagus ada BPJS, tapi BPJS juga belum mengenali pharmacogenomic, belum mengetahui benefitnya dan belum mungkin menghitung juga ya kalau kita menggantikan apakah mengurangi biaya rumah sakit dalam 10-15 tahun ke depan. So affordability is another issue. Apakah cukup murah untuk dibeli oleh kaum awam seperti kita? Apakah itu harganya sangat mahal dan hanya bisa diberikan oleh bisa di-afford oleh kalangan atas? Itu juga harus mempertimbangkan itu. Challenges yang paling berat sebagai company sebenarnya itu adalah juga untuk mengedukasi dokter dan konsumernya secara langsung. Karena dibilang baru ya cukup baru sebenarnya pengetahuan ini di kalangan klinis. Apakah bahwa obat itu bisa kita personalize, bisa kita tailor to the individual itself based on the DNA. Ini konsep baru dan tidak diajarkan dalam edukasi dokter dan perawat dan sistem healthcare di berbagai negara di Southeast Asia, termasuk di Singapura pun kalau kita lihat
pelajarannya kan cuma 1 jam gitu dari pelajaran dokter selama 4 tahun. Jadi edukasi itu perlu dimasukkan dari awal bahwa ini teknologi baru berguna dan ilmunya itu scientifically solid. So because of that, karena sulit karena mereka tidak mendapatkan edukasi tersebut sebagai perusahaan, kita jadinya harus mundur 1 langkah, nggak bisa dokter pakai ya gitu, nggak bisa. Kita harus edukasi terlebih dahulu. Jadi itu yang menurut saya memakan cukup banyak waktu, tapi dalam proses tersebut kita benar-benar belajar banyak sebetulnya. Dari cara antar negara itu berbeda, cara pemberian obatnya, cara mengedukasikan pasien pun berbeda, approaching the patient and the types of drugs that they drink juga also very different. And so I think we've learned a lot throughout the challenging process. And saat ini kita sudah banyak early adopters that are convinced dan percaya dengan hasil research, dan kita bersama dengan mereka juga menelurkan hasil research supaya dengan populasi lokal atau populasi Indonesia sendiri kita punya data untuk mensupport apa yang kita bilang, oke, turunkan dosis atau naikkan dosis atau gantikan obat. Kita punya data dari beberapa obat untuk Indonesia juga. Jadi I think these are the few challenges, but I think we can overcome it with a good collaboration, with good education. Yeah. Wow, okay, that's very comprehensive. Jadi untuk summarize saja itu ada 3 kan basically, jadi accessibility, affordability, sama education for the clinicians and the public. Yeah. So the third one we're trying to tackle right now with these webinars or podcasts, hopefully. Betul, Yeah, betul. Yeah. Betul. Yeah. So these challenges are here to stay, but we are here to fight them every day to increase accessibility and affordability. Betul. Ini jadi lebih maybe we go on to a bit of a lighter topic as we end the very fruitful conversation. How we know here that you are a mother right now. You're expecting your 2nd child. So yes. Congratulations for that. Thank So you. how do you juggle between being a mother and a chief operating officer? Gimana ya? I think this is actually a problem for every single mother, working mother especially. So I don't see myself very differently with other people who are not owning their own company. Menurut saya, ibu yang bekerja meskipun tidak bekerja di perusahaan sendiri itu sama challenging-nya. Malah mungkin kadang lebih challenging karena restricted on the rules of the company yang nggak bisa diubah. Kalau saya masih bisa mengubahnya sedikit, bilang oke, tunggu ya, I need a break gitu misalnya. Tapi memang secara keseluruhan, even without being pregnant or being a mother, being a co-founder sendiri, itu sendiri sudah menjadi challenge, right? So we need to make sure that our vision is always alive, that our passion is always ada basisnya, gitu, nggak asal, iya saya kepengen do this. Ya, kepengen, tapi kamu bisa convince orang lain nggak gitu? Ada nggak sih? Is this just your own personal interest, or this is the interest of many people, gitu kan? So I have to constantly think about that. And then now with being a mother, obviously, and a wife to a husband, ya kita mesti bagi-bagi waktu. Untungnya ada support besar misalnya dari keluarga kami, dari keluarga saya, dari suami saya. Untungnya juga saya masih bisa punya pembantu di rumah, ada helper gitu. Saat ini COVID tidak ada orang tua yang bisa datang, tapi saya at least ada bantuan di rumah untuk menjaga anak, untuk ngantar anak ke sekolah, dan saya bisa tetap berkarya bersama dengan Nala Genetik. Tentunya ujung-ujungnya waktunya cukup berat, dan saya nggak tahu nih nanti kalau udah lahir anaknya bakal gimana. Jadi saya ada sedikit-sedikit was-was karena anak kedua kan punya bayi lagi gitu ya. Aduh, gimana kalau sekarang anak saya yang pertama kan 6 tahun, jadi cukup mandiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa do most of the things himself. Tapi ujung-ujungnya nanti saya ini pun saya bagi waktunya kayak abis nganterin dia tidur, kadang saya masih kerja lagi gitu, karena
PR-nya masih banyak nih, mesti diselesain, dan kalau saya besoknya baru kerjain, kayaknya numpuk terus. Jadi that time division, and speaking to your spouse about this kind of crazy working lifestyle sometimes is something that is very important as a working mother or a working wife gitu, to be discussed amongst the family. And kalau so far, I think so far so good, and it's basically because of the big support, ya, dukungan besar dari keluarga sih. Yeah. Oh, great. I've loved to talk more with you, and I think the audience would love to hear more from you as well. But we Yeah. have come to the end of the show. Thank you. Before that, Astrid, do you have anything else you wanna ask or you wanna share as well? Ya, ada sih, but I'm really excited to finally, di Nala Genetik itu saya merasa secara personal, personality growth gitu ya. Jadi saya asalnya tuh dari research institute gitu, terus tau-taunya bikin perusahaan. Gak pernah seumur hidup saya tuh mikir bakalan bikin perusahaan, gak pernah. Karena keluarga saya pun gak do business, and my father is an educator, a researcher, like very academic setting deh. Mama saya nggak bekerja. Jadi, and then going on to this jungle journey gitu ya. Untung gandengan bersama dengan Levi dan juga dengan Fadli dan orang-orang lain yang saya ketemu along the way yang punya keberanian yang besar gitu. Saya juga jadi ikut makin berani gitu kan, untuk mengarungi lautan luas ini. Dan melihat growth of my own people that believes in what I believe, it's so rewarding. And I'm trying to speak on behalf of the young people out there who are passionate to do things, sometimes worried whether they can do it or not. I think you just have to find the right partner and just do it gitu. Dan gak usah takut, aduh saya mau punya keluarga ya, saya mau sekolah lagi ya gitu ya. Because things will fall in place. Kayak waktu dulu kita bilang, punya anak kedua kapan ya? Ya udahlah, coba aja deh gitu. Abis there's no good timing. Ujung-ujungnya there's really no good timing. You just have to do it. And you will then be able to overcome all the challenges. It will be heavy, it will be hard, because saya nggak pernah namanya belajar managing people. Now I have to be an HR. I have to psychologically know how to manage people, to also remember that they all have their careers. Kita harus nggak boleh mikirin diri sendiri. Okay, company mesti punya uang, enggak. We have to also then nurture the people inside the company itself. It's also something new to me. How to be a good leader is a question mark. So all of these small little things menurut saya, personality growth setelah bikin Nala sejak 2016 dan Dorman 2 tahun, karena kita kan masih sekolah, si Levi masih sekolah dan saya sendiri masih staff di Genome Institute. Lalu kita baru aktif tahun 2018 itu tuh kayaknya pesat banget personality growth dari saya, dan kayak I feel that now even if if Nala has gone to a different stage gitu ya, and I would move on to a different stage as well, all of these skills that I got and the experience that I got would be super useful for any type of job in the future, and therefore orang yang mau menjadi entrepreneur don't have to worry, because all the skills that you learn there will be very much translatable in the end, and you don't have to be worried, ntar saya nggak dapat kerjaan baru ya, ntar saya nggak bakal diterima ya di perusahaan besar, orang nggak pernah coba. No, you don't have to worry about that. So I think just try it out and live your passion and overcome the challenges together. Yeah. So yeah. Great. Thank you so much for the inspiring last closing words. I can resonate with you, and I feel the same way, that Nala is very growth centric minded. They care about the growth of each of the people, and just a little shameless plug that we are hiring as well.
Oh, that's right. very very strongly. And yeah, so that comes to the end of this episode. Thank you so much, Astrid, for being here for the second episode. Tune in for our next week's episode, where I will pass the microphone to my colleague, Dr. Esther, where we'll explore further about the product management in nanogenetics, as well as more insight into genetics testing that we do. Thank you so much. Asik Have a good day. banget. Thank you so much, Fadli. Thanks, everybody. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Bye.